Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di kelas Mekanika Batuan dan Tanah. Kali ini saya Hendy Setiawan akan menjelaskan secara garis besar mata kuliah wajib S1 ini pada kalian semua. Mekanika artinya di sini adalah terkait dengan gaya. Batuan dan tanah artinya mekanika batuan dan tanah di sini adalah bagaimana kita bisa memahami salah satu ilmu geologi terapan yang mempelajari respon batuan dan tanah terhadap adanya gaya. Gaya di sini bisa terjadi oleh gaya internal, yang artinya ya gaya yang terjadi dari gempa bumi, atau eksternal, misalnya ada pembebanan di atasnya seperti itu. Nah, kita akan punya mata kuliah ini ya selama dengan 2 SKS gitu ya, dengan capaian pembelajaran seperti yang tertulis di sini. Secara garis besar, saya akan jelaskan yang pertama itu adalah bagaimana kita mampu memahami dan menjelaskan ya, definisi dan deskripsi dari aplikasi mekanika batuan dan tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mampu mendesain dan memahami juga melaksanakan pengujian sifat-sifat mekanika batuan dan tanah yang tadi sempat ada overview di depan. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi ya, merumuskan dan menganalisis serta menyelesaikan permasalahan di bidang mekanika tanah dan batuan. Overview di depan itu hanya sedikit dari beberapa ilustrasi yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya terkait pentingnya mekanika batuan dan tanah di dalam ilmu geologi terapan. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran tersebut kita membuat ya, saya membuat dan bersama tim pengampu ya, terkait metode penilaian yang selaras dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah mekanika batuan dan tanah ini. Jadi nanti kalian itu akan dinilai komponen asesmennya itu tidak hanya berdasarkan dari ujian tengah semester ataupun juga UAS, tapi kita lihat juga dari aktivitas partisipatif. Artinya nanti ada kuis yang akan saya berikan di tengah-tengah sesi perkuliahan gitu ya. Kemudian juga ada soal-soal kuis maupun tugas yang didasarkan pada studi kasus terkait mekanika batuan dan tanah. Ya, di sini ada bobotnya, misalnya di sini untuk aktivitas partisipatif untuk kuis 5%, partisipasi 20%. Partisipasi tidak hanya kehadiran, tapi juga ketika saya menjelaskan mungkin ada yang mau ditanyakan seperti itu, kita akan melihat bagaimana teman-teman bisa engage atau mengikuti materi yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya untuk materi pembelajaran di sini tadi saya sampaikan ada 3 CPMK atau 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, 3 CPMK tersebut tersebar di materi pembelajaran yang kalau di total tuh ada 14 pertemuan. Nah, untuk mekanika batuan dan tanah ini dosen pengampunya ada 2, yaitu saya Hendy Setiawan dan juga Pak Gede. Ya, nanti Pak Gede itu akan menyampaikan materi setelah ujian tengah semester. Nah, konsentrasinya di sini adalah sebelum ujian tengah semester, ya, saya akan lebih banyak memberikan penjelasan teknis terkait mekanika tanahnya. Nah, nanti setelah ujian tengah semester akan disambung oleh Pak Gede untuk mekanika batuannya, seperti itu. Nah, di sini materi pembelajaran yang pertama adalah definisi dan lingkup mekanika batuan dan tanah dalam pekerjaan rekayasa atau pekerjaan keteknikan. Kemudian sifat indeks batuan dan tanah, ya, klasifikasi tanah dalam pekerjaan rekayasa. Kemudian permeabilitas tanah, konsep tegangan efektif ya dari tanah, kemudian konsep tegangan dan regangan juga deformasi dari tanah. Kemudian nanti akan disambung setelah ujian tengah semester yaitu terkait kekuatan batuan utuh, kemudian prinsip diskontinuitas batuan dan massa batuan. Juga di dalamnya adalah terkait pengujian kuat geser dan kekuatan batuan maupun tanah. Nah, ini semua disampaikan dalam 14 pertemuan. Artinya kita akan menyampaikan secara runtut ya, sesuai dengan tahap-tahap pemahaman yang tadi sudah disampaikan di capaian pembelajaran di awal tadi. Nah, kemudian bahan kuliah dari saya itu tidak saya berikan setiap minggu, tapi sudah saya sortir, sudah saya taruh di dalam media pembelajaran ELOK UGM. Teman-teman sudah punya akun email UGM sehingga kalian langsung saja bisa buka elok.ugm.ac.id, kalian login ya untuk akunnya. Nah, kemudian ketika kalian masukkan tinggal search course-nya ada
kalian tuliskan mekanika batuan dan tanah. Ada beberapa, ada mekanika batuan dan tanah S1, jadi dan juga S2. Nah, kalian akan masuk ke sini. Ini sebagai contoh, saya coba buka contohnya di sini ya. Misalnya di sini, kalau kalian klik link ini, nanti akan masuk di sini. Nah, ini ada semua bahan materi kuliah dari saya terkait mekanika tanah, termasuk di dalamnya adalah beberapa referensi yang relevan di sini. Ya, di sini ada pendahuluan ya. Pendahuluan di sini termasuk sesi yang hari ini kita sampaikan, kemudian sifat indeks dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah referensi ASTM yang merupakan referensi yang paling utama pada saat kita ingin menentukan atau mengetahui sifat-sifat indeks maupun sifat keteknikan dari material tanah. Semua ada di sini sampai 7 pertemuan ke depan. Ya, artinya kalian tidak usah menunggu saya menerangkan ya untuk minggu depan itu, tapi harus bisa kalian akses sesegera mungkin untuk bisa kalian pelajari. Nah, kemudian selanjutnya media pembelajarannya ada di sini semua. Selanjutnya ada referensi. Nah, referensi yang saya sampaikan di sini sebagian besar adalah berupa buku. Namun sebenarnya untuk mengetahui update atau kebaharuan dari parameter mekanika batuan dan tanah, teman-teman juga bisa buka akses jurnal atau artikel ilmiah yang relevan terkait itu. Aplikasinya langsung, entah ke lereng atau entah ke fondasi atau entah ke infrastruktur seperti itu. Nah, itu jadi secara garis besar capaian pembelajaran sudah disampaikan di sini, mencakup untuk 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Ya, materi pembelajarannya sudah ada tersortir di dalam Elok. Kemudian untuk sesi yang pertama pendahuluan, ini kita masuk ke fase batuan dan tanah dan juga ilustrasi aplikasinya. Nah, kalau kita lihat yang pertama bagaimana tanah terbentuk, kalau di dalam geologi kita melihat tanah itu sebagai material residu ya. Residu dan secara umum ini dibagi menjadi beberapa horizon di sini ya. Menjadi beberapa horizon di sini. Yang pertama, yang paling atas itu adalah humus, kemudian zona soluble, kemudian zona akumulasi, ya, kemudian material pelapukan, dan juga paling bawah adalah batuan dasarnya. Ini secara umum seperti ini. Nah, tanah definisinya adalah terdiri dari mineral, material organik, sedimen lepas atau loose sedimen yang terdapat di lapisan atas dari batuan dasar. Lapisan atas dari batuan dasar. Artinya tanah tersebut adalah produk dari pelapukan atau tanah residu. Ada juga tanah yang dia itu kita sebut sebagai tanah koluvial. Ya. Jadi misalnya di sini kita punya batuan gitu ya. Kemudian di atasnya itu ada pelapukan dari batuan, tanah residu, dan di atasnya ada lapisan humus. Ini kita sebut sebagai tanah yang berada di atas lapisan batuan dasar. Tapi ada juga tanah yang secara gravitasi dia displace atau berpindah. Ya, berpindah secara gravitasi, kemudian dia terstabilisasi di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai tanah koluvial. Ya, tanah koluvial itu tanah yang memang dia berpindah secara gravitasi dari posisi asalnya dia, hasil dari pelapukan, dia berpindah secara gravitasi. Kemudian kalau misalnya dia berada di lokasi yang dekat dengan streamline atau garis sungai, kemudian dia terbawa oleh aliran sungai, ya, dia terdisedimentasikan, maka tanah tersebut bukan koluvial lagi, tapi dia masuk sebagai tanah aluvial. Selanjutnya, mekanika tanah di sini adalah studi mengenai karakteristik, ya, mekanik dari partikel atau butiran tanah, ya, dan juga fluida di dalam tanah. Terkait fluida di dalam tanah, nah nanti kita akan masuk ke dalam fase tanah. Jadi di dalam masa tanah itu ada partikel tanahnya, ya, ini soilnya, kemudian ada air di sini, dan juga ada udara. Ya. Artinya di sini kita melihat ada 2 zat di dalam masa tanah. Yang pertama adalah partikel tanahnya, yang kedua adalah fluidanya. Nah, di dalam mekanika tanah kita melihat 2 persoalan. Yang pertama adalah mengenai karakteristik partikel tanahnya. Yang pertama, how much will the soil deform? Seberapa besar tanah tersebut mengalami deformasi atau perubahan bentuk
ketika diberikan pembebanan. Yang kedua, ketika diberikan pembebanan, maka pada skala waktu seperti apa tanah tersebut mengalami deformasi. Dan yang ketiga, seberapa besar pembebanannya sehingga tanah tersebut mengalami keruntuhan. Itu persoalan yang pertama terkait partikel tanahnya. Persoalan yang kedua adalah terkait fluida yang ada di dalam tanah. Artinya di sini adalah air di dalam tanah. Yang pertama adalah bagaimana fluida tersebut mengalir di antara butiran atau rongga-rongga tanahnya. Seberapa cepat? Ada jenis tanah yang dia itu punya kemampuan meloloskan air lebih cepat dibandingkan jenis tanah yang lain. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah seberapa pengaruh dari aliran fluida yang ada di antar partikel tanah tersebut dapat mengakibatkan keruntuhan dari tanah itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik tanah longsor. Ini juga ada hubungannya sama mekanika tanah dan batuan. Ada dua ilustrasi yang saya sampaikan di sini, ya. Yang pertama di tahun 2006, ya, ini kasus longsor di Banjarnegara. Residual soilnya sangat tebal sekali, tapi kemudian kita lakukan analisis secara numerik untuk bisa merekonstruksi pergerakan atau tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara. Tentu saja pemodelan numerik atau rekonstruksi secara numerik ini harus berdasarkan pada konsep mekanika tanah dan juga parameter-parameter baik sifat indeks maupun sifat keteknikannya. Nah, ini ilustrasi yang terakhir, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya. Ini kita teliti di tahun 2022, 2023, belum lama. Jadi ini adalah analisis potensi likuifaksi di ruas jalan tol Jogja Solo. Benar ya? Jogja Solo apa Jogja Surakarta? Jogja Solo ya. Jogja Solo yang kalau sekarang itu pintu tol di setelah Prambanan dibuka mengarah Klaten, terus sampai ke arah Solo ya, ruas Solo ya. Nah, ini adalah hasil korelasi antar borlog, sehingga kita bisa mendapatkan profil bawah permukaan seperti ini. Nah, dari sini kemudian setiap masing-masing dari titik bor ini samplingnya diambil, kemudian dilakukan uji batas konsistensi sehingga kita bisa mendapatkan parameter batas Atterberg yang menurut Bray dan Sancho tahun 2006 kita bisa membuat zona atau zonasi potensi tidaknya atau rentan tidaknya tanah tersebut terhadap kejadian likuifaksi. Ini hubungannya sama kalau kita gambarkan grafik indeks plastisitas dari sampel tanah yang diambil terhadap ini perbandingan antara kadar air lapangan dibagi dengan batas cair. Nah, zona ini ya berdasarkan Bray dan Sancho kita bisa membagi, oh yang abu-abu ini dia masuk ke zona yang rentan kalau terjadi likuifaksi. Yang oranye ini moderate, ya sedang lah ya. Kemudian yang biru ini lebih not susceptible. Artinya ini datanya cukup banyak yang diujikan. Tapi kalau kita lihat dari distribusinya, artinya tidak semua lapisan tanah itu rentan terhadap likuifaksi. Ada beberapa titik yang dia rentan terhadap likuifaksi pada kedalaman tertentu saja. Nah, itu yang kita mitigasi. Artinya kita mitigasi secara mana yang dominan, di kedalaman mana yang dominan, kemudian kita lakukan analisis numerik. Numerik di sini adalah dengan penggunaan bantuan software finite element, ya, finite metode elemen hingga. Nah, dari metode elemen hingga ini kita tidak hanya mendapatkan faktor aman misalnya seperti itu, atau displacement, ya, atau deformasi, tapi kita juga bisa mendapatkan rasio tegangan maksimum itu ada di mana. Rasio tegangan maksimum juga akan menunjukkan kondisi regangan. Regangan itu perubahan bentuk yang tidak kembali ke bentuk semula. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan yang ke-7 ya terkait tegangan, regangan dan deformasi. Ya, kita akan melihat sebenarnya sejauh mana parameter regangan itu akan berdampak terhadap deformasi dari tanah. Dengan catatan sifat indeks dan sifat keteknikannya kita tahu, ya, kita punya datanya sehingga kita bisa menganalisis lebih jauh. Oke, selanjutnya adalah ada yang mau ditanyakan sampai sini dari ilustrasi tadi? Monggo, silakan. Saya mau bertanya Pak Indi, Ya. mungkin terkait penerapan mekanika tanah dan batuan di
mitigasi bencana longsor tadi. Ya. Kan kita tahu untuk salah satu mitigasi bencana longsor kan bisa dilakukan dengan analisis kestabilan lereng ya Pak. Ya. Untuk yang di kasus Banjarnegara itu kan mungkin memang lapisan dari yang mengalami longsor itu mayoritas residual soilnya. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika suatu lereng itu tersusun oleh lapisan batuan dan tanah yang mungkin komposisinya tidak dominan salah satunya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa perbedaan pendekatan dari analisis kestabilan lereng untuk tanah dan batuan itu sendiri, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sebelum saya jelaskan yang ini teknis ini. Sebelum saya jelaskan, ya, monggo silakan. Izin menjelaskan, izin bertanya Pak. Ya. Saya mau bertanya terkait tanah ekspansif Pak. Kalau tanah ekspansif itu cara membedakan dia kalau itu dia tanah ekspansif atau bukan itu bagaimana ya Pak? Ya. Kalau secara kelihatan mata di lapangan atau nanti setelah pengujiannya seperti apa? Oke, baik. Baik. Saya coba dua pertanyaan dulu ya. Saya coba menjelaskan yang pertama terkait mitigasi longsor ya. Ketika kita mencoba mengkarakterisasi longsor berdasarkan material pembentuk lerengnya. Ada yang pernah memperhatikan bahwa sebenarnya sebaran lereng di Pulau Jawa aja, sebaran lereng di Jawa Barat itu cenderung punya tanah residu yang jauh lebih tebal dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa? Karena hujannya. Pertama, total hujan. Nah, hujan kalau di terkait karakteristik tanah longsor berdasarkan pendekatan mekanika tanah. Yang pertama harus kita lakukan adalah, yang harus kita perhatikan adalah sebenarnya longsor itu dominan di Indonesia itu diakibatkan oleh hujan. Hampir lebih dari 85% kejadian longsor oleh hujan. Ya jarang sih yang sebenarnya dipicu oleh gempa. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh Mas Fatwa, kita lihat dulu material pembentuk lerengnya. Artinya kalau misalnya kita bisa secara spasial ya, kita bisa contohnya ini ada jalan gitu ya. Jalan, kemudian di sini ada lereng lah sebenarnya gitu. Nah, pastinya kita harus tahu nih kondisi geologinya gimana. Artinya kan ketika kita tahu di sini kondisi geologinya seperti apa, kita bisa membuat profil lerengnya. Nah, dari profil lereng itu kan kita bisa tahu, oh ternyata di dekat di jalan ini tuh dia punya kecenderungan ada lapisan batuan bentuknya seperti ini, bidang perlapisan seperti ini. Artinya dia kan kemiringannya kan menjorok ke jalan ya. Kemudian di atasnya ini adalah tanahnya. Kemudian di sini ada pohon ya atau vegetasi. Nah, yang pertama harus dipahami adalah material pembentuk lerengnya. Kalau kita punya material pembentuk lereng seperti ini, artinya ini kan kita harus melakukan pendekatan kombinasi antara kriteria keruntuhan lereng batuan sama kriteria keruntuhan lereng tanah. Ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita punya penjelasan terkait kriteria keruntuhannya. Kemudian setelah kita tahu material pembentuk lerengnya, kita lihat kondisinya. Artinya ketika kita punya bidang perlapisan batuan yang cenderung mengarah ke muka lereng, artinya ini kan secara logika kan kalau misalnya ada infiltrasi air, dia cenderungnya akan mendorong. Dan di batas antar bidang perlapisan batuan ini akan terkonsentrasi tegangan air yang infiltrasi ke dalam itu. Artinya kalau kita punya lereng seperti ini ya ini harus kita mitigasi, artinya kita lakukan analisis stabilitas. Kalau misalnya dia faktor amannya, perhitungannya dia kurang dari 1, artinya tidak aman, ya artinya kita kan harus melakukan stabilisasi lereng. Tapi sebelum ke stabilisasi lereng, kita lihat dulu ya parameternya. Oh ternyata ini batuan, dia bidang perlapisannya mengarah ke muka lereng. Ini harus kita analisis. Kita harus sampling dulu nih, sampling material tanah residu di atasnya, sama sampling material batuan di atasnya. Dan kita lakukan uji sifat indeks dan uji sifat keteknikan, kan seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui indeks propertiesnya apa, gimana, seberapa besar, engineering properties seberapa besar, kemudian kita lakukan simulasi. Nah, selanjutnya adalah
simulasinya itu sendiri kita pakai pendekatan kriteria keruntuhan apa yang untuk batuan itu menggunakan misalnya Hook Brown misalnya Hook and Brown gitu ya. Ini dijelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk yang tanah ya, untuk soil kita menggunakan Moore column seperti itu. Nah, dari sini kita lakukan kalkulasi nih. Kalkulasi untuk menunjukkan apa? Kalau kita pendekatannya secara kesetimbangan batas, artinya gaya dorong dari material lerengnya lebih besar daripada gaya penahan. Ini gaya penahan, ini gaya pendorong, kita dapatkan faktor aman. Maka kalau gaya pendorongnya lebih besar, juga karena pengaruh dari bidang perlapisan batu ini, maka kita punya faktor aman yang kecil. Nah, faktor aman kecil karena apa? Karena geometri lerengnya juga mendukung. Geometri lereng mendukung, material pembentuk lereng juga mendukung, maka dia faktor amannya kecil. Berarti kan harus kita reverse nih, harus kita counter nih. Nah, counternya apa? Satu lagi yang harus disimak juga adalah keberadaan muka air tanah. Karena kalau nanti di slide selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita punya rumuskan seperti ini. Tegangan total dari tanah sama dengan tegangan efektif partikel butiran tanah ditambah tegangan air porinya. Tegangan air pori ini dari infiltrasi air hujan atau air tanah. Ini makin besar, maka tegangan efektif antar butir partikel tanahnya makin kecil, sehingga dia jadi tidak stabil. Kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapat identifikasi ini, mitigasinya adalah kita counter nih. Counternya gimana? Balik lagi ke runtutan di awal, geometrinya. Jadi geometrinya harus kita counter. Counter artinya geometri ini harus kita buat stabil, lebih landai. Kita buat trap seperti ini. Kemudian yang kedua air. Ibaratnya kalau air tertahan di sini, dia akan memberikan dampak tegangan air pori yang makin besar. Artinya kan air itu harus kita keluarkan. Ini hubungannya sama apa? Sama drainase. Drainase apa? Drainase lereng. Ya, artinya drainase lereng itu untuk mengurangi konsentrasi tegangan air di dalam lereng. Ya, jadi yang pertama adalah geometrinya kita mitigasi. Yang kedua adalah air tanahnya kita mitigasi. Yang ketiga itu adalah slope-nya kita mitigasi, partikelnya. Artinya di sini kita buat counterweight, kita padatkan. Jadi kita akan meningkatkan daya dukung dan parameter kuat geser dari tanah itu sendiri. Sehingga kita bisa mengcounter faktor aman yang kecil sehingga dapat meningkatkan faktor aman. Seperti itu. Jadi awalnya memang dari spasial kita harus tahu kondisi geologinya nih, baru kita buat profilnya. Dari situ kita lihat properti lerengnya seperti apa, kita uji, kita lakukan kalkulasi, baru kemudian kita lakukan countermeasure berdasarkan 3 prinsip ini. Secara dasar seperti itu. Kita berbicara lereng yang non tambang ya. Ya, kalau lereng tambang kan nggak mungkin, lereng tambang itu kan besar. Open pit itu kan sangat luas dan besar. Gimana caranya kita membuat counterweight? Ya, itu juga jadi perhatian juga. Itu nanti terpisah di dalam penjelasan terkait geoteknik tambang. Gitu? Baik, yang pertanyaan kedua terkait clay. Expansif. Expansif itu hubungannya sama 2 hal. Ini boleh saya hapus ya? Atau saya tulis di atasnya aja ya? Kalau kita berbicara ekspansif, ya ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama, ini kaitannya dengan mineralogi lempungnya atau mineralogi tanah berbutir halusnya. Yang kedua adalah terkait konsistensi dari partikel tanahnya. Mineralogi lempung ini hubungannya sama kalau kalian hadir di kelas mata kuliah mineralogi ya, bukan saya, tapi kalian pasti sudah belajar terkait mana lempung yang punya komposisi mineralogi yang ekspansif, mana yang non ekspansif. Contohnya ekspansif ya, pemahaman yang saya nggak terlalu yang dangkal ya istilahnya ya, sebatas yang saya tahu gitu ya. Mineralogi lempung ekspansif kayak monomodulinite, kelasnya kaolinite gitu lah, kaolinite gitu ya, itu kan dikatakan cukup ekspansif. Nah kemudian yang saya tekankan di mekanika tanahnya adalah ini, konsistensi
Konsistensi ini merupakan bagian dari sifat indeks sebenarnya. Apa yang disebut sebagai sifat indeks itu hubungan massa dan volume. Massa dan volume dari tanah. Nah, konsistensi di sini yang disebut konsistensi tanah yang akan berpengaruh terhadap ekspansivitas dari material tanah itu kita lihat dari batas Atterberg-nya. Jadi batas Atterberg itu ada 3 sebenarnya yang harus dipelajari. Yang pertama adalah batas cair. Ya, yang kedua adalah batas plastis. Yang ketiga adalah batas apa? Susut, shrinkage level. Ini mungkin lebih detail lagi di shrinkage level. Batas susut itu adalah ketika kita mengurangi kadar air sampai seminimal mungkin sehingga tidak ada perubahan volume dari massa tanah itu sendiri. Dia benar-benar pada titik susutnya itu kita sebut sebagai batas susut. Jadi kalau kita buat itu dalam garis batas di situ, batas susut itu paling ujung sini, batas cair, batas plastis itu di sini, batas cair itu di sini. Dan garis ini adalah garis kadar air. Garis kadar air. Jadi kalau kadar airnya dia melebihi dari batas cairnya, artinya tanah tersebut sudah berperilaku sebagai benda cair. Kalau kalau kadar air dari tanah tersebut dia kurang dari batas plastisnya, dia sudah akan mendekati ke batas susut. Artinya ada di situ air itu tidak kadar air sudah sangat minimal, dia akan gampang retak. Sebagai contoh, kalau kita punya material subbase jalan, jadi di bawah aspal ya atau beton, bawahnya itu kan biasanya lapisan kerikil gitu ya, terus bawahnya tanah. Nah, tanah di bawahnya itu kalau dia punya batas plastis yang rendah, cenderungnya dia akan gampang retak. Artinya kalau dia kondisinya kering, ya kadar airnya rendah, dia tuh gampang retak. Kalau dia gampang retak, terjadi deformasi plastis, maka itu akan gampang air tanah itu naik ke atas pada saat hujan, sehingga dia akan memberikan tegangan air pori di bagian kerikilnya. Terus ada gesekan kerikil dan air pori tersebut terhadap aspal atau beton dan juga kendaraan yang lewat di atasnya. Apa yang terjadi? Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, di dalam pembangunan penyiapan ya pada bahan kondisi bawah permukaan di jalan, biasanya kita selain satu kepadatan, tingkat kepadatan, kita juga harus mempertimbangkan kadar air optimum. Jangan sampai kadar air optimum itu di bawah batas plastis. Itu kalau terjadi maka jalan tersebut udah bagus aspalnya, belum ada 1 tahun dia akan gampang retak. Ini di luar dari drainase jalan yang nggak bekerja ya, seperti itu. Semua highlight tadi itu sudah saya masukkan di dalam material elok. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan terkait cakupan mekanika tanah untuk hari ini? Kan nanti langsung kunjungi halaman ini, di download semua gitu ya, dan jangan nungguin saya jelasin karena di sini ada 7 pertemuan, jadi nggak usah nungguin saya jelasin minggu depan baru kalian baca ya. Sekarang kalian pelajari dulu sehingga akan lebih nyambung dan lebih paham ketika saya menerangkan ini aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, semoga dengan cakupan materi yang saya berikan dan juga tinjauan terkait mekanika tanah dan batuan yang saya berikan dapat memberikan insight bagi teman-teman yang sekarang di teknik geologi untuk memahami mekanika batuan dan tanah lebih detail lagi. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.